sesuatu kegiatan yang menyenangkan itu sama seperti bermain. Ya kan, bermain tuh kalau kita punya mainan banyak nih, oke, nak kamu main di sini, itu bukan bermain. Tapi ketika, nak kamu main mana? Mau main di sana atau di sini? Silahkan pilih. That's it, play. Ya kan? Jadi yang namanya liburan menyenangkan, bermain, itu sebenarnya akan menyenangkan ketika ada kebebasan untuk memilih dan kita memberikan kesempatan buat anak untuk merasa bebas dari tekanan gitu. Jadi sebenarnya liburan itu adalah kesempatan untuk kita bisa bisa lebih dekat dengan anak loh sebenarnya, Pak. Gimana maksudnya? Tapi maksudnya sering disalahartikan yang namanya liburan harus keluar kota. Nah ini dia nih, ya kan, menu-menu hentol ya. Karena Shalom pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Seperti biasanya di Love Your Child, kita akan membahas bagaimana cara mendidik dan mengasihi anak-anak, entah itu dari anak usia dini bahkan sampai anak remaja. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menyenangkan, yaitu liburan menyenangkan untuk anak dan remaja. Tentunya setiap keluarga pasti menginginkan suatu liburan yang menyenangkan. Tapi bagaimana menjadikan liburan bersama dengan anak dan juga remaja hal yang menyenangkan? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Aduh, dengar liburan kupingku langsung kayaknya gimana gitu, Pak. Karena ini mungkin roman-romannya bulan-bulan liburan, Bu Helena. Dan semua keluarga pasti sebenarnya tiap minggu juga ada liburan. Betul, kan, Eva? Liburan akhir pekan. Betul, ya kan? Nah, itu dia. Tapi sebenarnya mungkin ada liburan yang pengennya tuh menyenangkan. Tapi bagi beberapa keluarga, orang tua, liburan ini hal yang buat jadi deg-degan, hal yang buat mereka panik, ya kan? Atau mungkin bagi anak justru liburan jadinya nggak menyenangkan. Nah, sebenarnya liburan yang menyenangkan ini harusnya bagaimana, Bu Helena? Sekarang kita kembali ke kata menyenangkan ya. Semua orang tentu akan merasa senang ketika dia merasa bahwa dia itu dihargai. Kan? Dan dia itu dikasih kebebasan. Iya betul. Gitu kan? Dan dia itu dikasih ruang gitu untuk berpikir, memilih dan juga membuat keputusan gitu. Jadi memang sesuatu kegiatan yang menyenangkan itu sama seperti bermain. Ya kan, bermain tuh kalau kita punya mainan banyak nih. Oke, nak kamu main di sini, itu bukan bermain. Tapi ketika, nak kamu main mana? Mau main di sana atau di sini? Silahkan pilih. That's it, play. Ya kan? Jadi yang namanya liburan menyenangkan, bermain, itu sebenarnya akan menyenangkan ketika ada kebebasan untuk memilih dan kita memberikan kesempatan buat anak untuk merasa bebas dari tekanan gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau liburan yang menyenangkan, ya liburannya harus melibatkan semua anggota keluarga untuk memilih. Gitu kan. Berarti bukan pilihan hanya orang tua saja, anak-anak pun dilibatkan. Tapi sebelum kita masuk nih untuk membuat liburan menyenangkan, mungkin jadi pertanyaan, apakah satu liburan ini hal yang penting juga kah dilakukan keluarga? Jangan lupa 10 hak anak itu salah satunya adalah berhak mendapatkan rekreasi. Wow, berarti ini hal yang penting dong buat anak karena haknya dia juga. Betul sekali. Jadi sama seperti kita lah, kalau kerja terus Eva mau nggak kerja terus nggak boleh libur dari kantor. Enggak juga sih. Nah itu dia kan, tuh hak juga kan. Iya betul. Hak untuk berlibur, hak untuk rekreasi itu akan membuat anak-anak dan juga orang tua sebenarnya akan merasa lebih semangat lagi. Ketika akan mulai bekerja dan ketika memulai untuk beraktivitas setelah masa liburan itu selesai.
Wah, berarti kita harus tahu dulu ya, selain arti dari liburannya ini, apa yang mau dilakukan biasanya di liburan ini? Biasanya ini gimana Bu Helena? Ya, jadi sebenarnya liburan itu adalah kesempatan untuk kita bisa apa ya, bisa lebih dekat dengan anak loh sebenarnya, Fa. Gimana maksudnya? Tapi maksudnya sering disalahartikan yang namanya liburan harus keluar kota. Nah, ini dia nih, Nah, ya kan menu-menuhin tol ya. karena kan tadi dibilang ya kita maunya berekreasi, Iya, keluar dari aktivitas yang biasanya. betul. Saya biasanya tuh di kota aja nih, jadi saya harus keluar kota. Gimana tuh Bu Helena? Iya kan sebenarnya kan yang namanya rekreasi itu bukan berarti hanya keluar kota kan, tapi keluar dari rutinitas kan gitu kan. Jadi ya kalau misalnya secara keluarga kita tahu bahwa ini ada dana yang terbatas misalnya gitu kan, karena mungkin ada proyek mau bangun rumah atau proyek membangun kamar si abang nih atau si kakak, ya kan berarti kan harus disisihkan dong. Daripada uangnya dihambur-hamburkan keluar kota, kenapa nggak kita berlibur di tempat yang lebih murah? Contohnya di rumah. Hah? Kok liburan di rumah? Iya, Bisa. contohnya di rumah. Gimana bisa? Karena tiap hari saya di rumah, katanya keluar nih. Atau gimana Bu Helena? Iya, jadi bisa jadi dengan cara mungkin di rumah tuh kita ganti suasananya nih pada sepanjang liburan ini, ya kan? Kita bisa tergantung nih anaknya umur berapa. Kalau anaknya masih kecil, wah enak banget tuh. Di rumah bisa jadi tempat liburan yang menyenangkan loh. Halaman sedikit aja kita bisa jadikan tempat bercamping. Kan gitu kan. Misalnya menggunakan apa ya, kalau kita beli tenda mungkin agak mahal. Ya udah, kita bisa pergi payung-payung yang gede gitu, dikasih selimut, siang-siang kita camping di situ. Seru loh. Seru karena saya pernah lakukan itu gitu kan. Payung yang besar dikasih selimut gitu kan, di bawahnya dikasih alas gitu ya, kayak tikar gitu, atau kadang-kadang saya kasih karpet kecil gitu yang plastik gitu. Udah di situ saya udah siapin keranjangnya, ya kan, isinya tuh mainan dia, makanan ringan gitu ya, terus minuman dia gitu. Udah kita tata deh di situ. Dia udah bahagia banget loh seharian nggak mau keluar-keluar ya. Iya kan? Nggak keluar biaya loh. Iya, di rumah. Iya, itu sebenarnya cuman dari halaman depan ke dalam itu cuman berapa langkah. Tapi dia sudah merasa bahwa ini suatu hal yang bukan biasa, ya kan? Jadi memang perlu kreativitas dari para orang tua untuk bisa membuat suasana yang beda dari kebiasaan sehari-hari. Nah, itu kan salah satu cara untuk anak yang lebih muda kan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sebelum nanti masuk lebih mendalam ya Bu Helena ya, kalau anak yang sudah mulai remaja, contohnya kalau kita mau liburan tapi budgetnya terbatas nih Bu Helena, contohnya bagaimana? Iya, jadi kan kalau anak-anak tuh banyak banget ya, banyak banget itu tips-tipsnya lah ibaratnya gitu. Tapi intinya adalah bikin mereka jadi seperti berpetualang gitu kan, berpetualang, terus keluar dari rutinitas sehari-hari. Kita ciptakan ruangan baru gitu, ruangan baru kepada anak itu kan. Jadi kayak tadi camping, bisa juga misalnya mencari jejak gitu kan. Kita simpan harta karun berupa kue kesukaan dia, misalnya ada satu kotak, kita simpannya di pekarangan gitu kan, diumpetin di belakang apa kayak gitu ya, di belakang pohon apa gitu, kita kasih petanya misalnya gitu kan, lalu dia cari, aduh belok kan, melangkah 3 langkah ke depan, terus temukan kertasnya, udah kan, ada lagi, sekarang lompat 3 kali ke samping kanan, kayak gitu kan, terus sampai akhirnya dapat, tuh kan menyenangkan. Itu buat anak-anak tuh seneng banget, sampai anak-anak usia sampai SD lah masih menyenangkan. Nah begitu masuk SMP nih susah senengnya ya kan, bikin dia seneng susah banget sih. Gimana, kamu suka nggak kalau kayak begini? Biasa aja, ngeselin banget ya kan. Wah, ini menantang orang tua sekali ya. Kan gitu kan. Terus kamu mau nggak kalau ke sana? Males. Kalau jalan-jalan ke sana sama mama, males juga. Kebun binatang, apalagi tuh males gitu kan. Wah, ini kita akan membahasnya nih. Gimana caranya kita membuat liburan yang menyenangkan untuk segala umur dan juga sekarang masuk remaja. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas liburan yang menyenangkan bagi anak dan remaja. Kali ini kita mau langsung bahas soal remajanya nih. Tadi kan Ibu Nana sempat katakan, Eva penasaran ya? Iya, karena Kan anaknya masih kecil, Fa. karena saya pun pernah mengajar anak-anak remaja. Takut nanti anaknya udah remaja gimana gitu ya. Karena saya pernah mengajar anak remaja itu juga susah-susah gampang, ditanya dikit. Pernah satu kali kita berdiskusi, pengen rekreasi lah, ayo kita rekreasi sama-sama. Mau ke sini? Enggak males. Kayak tadi kebun binatang, aduh apalagi nggak zaman misalnya gitu. Kita pengen bawa dia suasana yang baru. Tapi selalu ada jawabannya tuh yang menurut kita kok dia nggak mau. Jadi saya penasaran apa sih maunya remaja ini. Nah gimana Bu Helena? Seperti yang saya pernah sampaikan beberapa kali ya, bahwa anak remaja ini kan masa peer group. Ya, Ya kan, dia ini pengen banget kalau dia punya kegiatan yang melibatkan peer groupnya gitu, atau teman sebayanya. Jadi kalau kita kan orang dewasa nih, liburan mau lihat pemandangan kayak saya nih, Iya. lihat laut, itu angin sepoi-sepoi, enak banget. Iya, Aduh, saya jadi ampun. kepikiran kan. Terus, ya terus aja saya kalau ke pantai itu keluar buka jendela hotel tuh, saya bisa selama bengong gitu loh. Ih, indahnya gitu. Padahal cuma laut doang loh. Anak saya begini, ngapain sih mana? Apa sih lihat? Ih, laut. Gini aja, ngapain liatin? Beda ya. Soalnya langitnya itu loh, udah mau terbenam matahari, mau sunset, itu keren banget. Ih, di Google juga banyak gitu kan. Jadi beda tuh. Jadi kalau kita paksa dia jalan-jalannya ke museum, garuk-garuk kepala lah dia lah. Ngapain sih ini? Ini kan benda berharga. Ini ada sejarahnya, nak. So what gitu loh, mah kalau sejarahnya ngapain diliatin? Iya, mereka selalu punya jawaban-jawaban Ya. yang lain nih. Jadi satu memang dia butuh peer group ya. Jadi kalau bisa tuh kegiatan liburan tuh ya ada temennya boleh diajak, atau kita bisa kongsian dengan misalnya saya dengan adik saya sama-sama punya sama-sama punya Anak remaja. Nah itu akan lebih menyenangkan buat mereka, karena ngomongnya bahasanya udah sama tuh. Iya, iya. Kalau kita ada bahasa yang agak lain tuh buat dia, agak planet gitu, agak bahasa planet. Nah jadi kalau mereka sama remaja kan ada istilah-istilah yang kita nggak ngerti. Nah mereka Betul. nyambung gitu kan. Pertama. Terus yang kedua, tadi yang saya bilang bahwa kalau orang tua itu biasanya lebih senang lihat pemandangan, lihat benda bersejarah. Nah kalau anak remaja sukanya kegiatan, ya kan? Beda ya Main soalnya. ATV, ya kan? Iya. ATV atau ATV? ATV kan? ATV. Udah itu terus disuruh main banana boat. Yang lebih adventure ya. Iya kan, atau mungkin hiking, gitu kan, naik gunung, atau mungkin keliling kampung, gitu kan. Kalau bisa bersama teman-teman loh ya, kalau sama orang tuanya ogah dia. So, ayo nak kita keliling kampung, ogah sama. Benar. Karena nanti ditontonan kan, ngapain kalian gitu kan. Muter-muter. Tapi kalau sama temannya akan lain rasanya. Mungkin keliling kampung, tapi tujuannya adalah mencari sebanyak mungkin tempat-tempat makan yang enak nih di sekitar kampung ini, misalnya kayak gitu kan. Oke, dikasih duit misalnya udah keliling lah situ. Nah itu akan menyenangkan buat dia. Terus kalau anak remaja ini ya otomatis kita harus ngerti bahwa dia sedang dalam pertumbuhan kan, Fa. Iya. Nah dia paling gak suka tuh kalau disuruh bangun pagi. Wah. Dia kan pada saat liburan. Karena menurut dia itu waktu dia untuk bebas ya. Ya memang dia juga kan sebetulnya kan butuh waktu tidur lebih banyak ya, gitu kan. Jadi di hari biasa kan dia sudah belajar, ya kan, dia harus bangun pagi, ngerjain PR dan sebagainya. Terus hari libur juga karena mamanya merasa bahwa hidup ini harus disiplin. Wah, liburan juga harus bangun pagi-pagi. Kok rasanya anak-anak remaja pasti akan bentrok deh sama orang tua deh. Rasanya yang saya sering temui itu begitu. Pada kesel karena orang tuanya punya sikap yang terlalu kaku tentang disiplin gitu. Padahal kan namanya libur ya ada dong istirahatnya, ya kan. Dan itu yang membuat anak-anak jadi merasa nggak senang untuk liburan. Iya, kalau bersama mamanya atau papanya yang seperti itu. Tapi kalau kita mengerti bahwa oke lah ini hari libur dia, boleh dong dia bangun siang.
Karena apa ya, dia mungkin mau menikmati indahnya tidur Lebih tanpa lama. dikejar-kejar jam sekolah Sekolah, gitu ya. kan. Nah kemudian yang berikutnya juga kita perlu tahu juga bahwa anak cowok sama anak cewek beda nih, ya kan. Kalau anak cowok memang suka yang lebih menantang ya. Kalau anak Betul. perempuan ada juga yang kayak gitu. Tapi lebih banyak anak perempuan ini kan ingin menunjukkan daya tarik dia, Ya, ya kan. Jadi kalau pas liburan janganlah kalau kita yang pilihin bajunya, jangan dong. betul. Ya kan, biarkan dia memilih baju sendiri. Cuman gimana dong kalau akhirnya Iya, kebanyakan? atau Waduh, akhirnya kebanyakan, atau mungkin Karena- tidak sopan. Nah, Iya. ini Ya, keresahan emang orang tua. sopan nih relatif ya. Kalau di pantai masa nggak boleh sih Nah, pakai iya. celana pendek kan gitu kan? Betul. Saya mau pergi ke lain tapi kita rasa aduh janganlah ya. Itu gimana nih Bu Helena nih? Iya, itu memang anak perempuan ini, anak gadis ya, itu setiap event maunya outfitnya beda. Oke, ini outfit atau pakaian pada saat kita di pantai. Terus habis di pantai kita kan mau Makan. ganti Ganti lagi lagi. gitu. Ya kita bilang sama dia aja, ini jatah kamu 1 koper ya. Silakan kamu isi, tapi tolong kalau boleh jangan sampai melebihi itu, karena kalau nggak nanti bagasi bayar nih Iya. gitu kan. Atau nanti merepotkan kita semuanya loh. Jadi sempit mobilnya atau gimana gitu ya, alasannya yang masuk di akal. Tapi memang kita harus hargai. Jadi jangan dimarah-marahin anaknya. Belagu banget sih. Ganjen, genit ya kamu. Wah. Aduh jangan dong ya. Emang remaja perempuan harus genit. Itu masa-masanya dia Iya ya. kan? Masa ntar betua baru genit, ya kan? Mumpung masih remaja biarin aja dia genit. Genit dalam arti ya dia ingin menampilkan kecantikan dirinya, biarin aja dong. Oh dia punya koleksi baju kan, kapan lagi dia pakai itu? Ya, kan? nggak mungkin ke sekolah kan udah ada seragam. Iya, masa pakai bikini ya. Iya. Nah itu jadi dia bisa pakai outfitnya sebanyak yang ya dia butuhkan. Namun kita batasinya gini aja, jangan lebih dari koper ini ya nak, misalnya gitu. Beratnya nggak lebih dari sekian ya, kamu atur, pikirkan tuh bagaimana. Terus kalau misalnya pas lagi kita berlibur, terus anak perempuan kita berpakaian yang kita anggap tidak sopan, ya coba kita bicara. Kenapa ya kau pilih baju ini? Kita kan sebenarnya mau ketemu sama keluarga besar nih. Ya. Nanti kamu tahu sendiri kan, di keluarga besar kan kita kan dari berbagai latar belakang ekonomi. Kalau kamu berpakaian seperti ini, kira-kira mereka berpikir apa ya, gitu kan? Mungkin nggak mereka akan berpikir, waduh, kita kita udah kuno ya, dia modern banget ya. Mungkin nggak seperti itu nak, gitu kan? Jadi bisa diskusi, ya kan? Berarti dalam liburan ini perlu yang namanya diskusi ya, apalagi dengan anak remaja ini satu hal yang sangat penuh kreativitas juga dari para orang tua untuk mengajak anak-anak remaja berlibur. Iya, usahakan diminimize lah pertengkaran gitu. Karena perbedaan pendapat pasti ada, tapi ya diminimize lah. Karena nanti nggak jadi menyenangkan lagi liburannya kan. Nah, ini dia nih. Diem-dieman masa kita nginep di hotel yang sama, mamanya diem, nggak mau ngomong sama anaknya. Terus apa guna liburan nih kayak gini? Iya betul. Ya kan? Jadi tidak makna dari liburan atau berrekreasi supaya lebih semangat lagi malah jadi enggak. Pulang lemes gitu kan. Nah kita masih akan membahas mengenai liburan menyenangkan bagi anak dan remaja. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas liburan menyenangkan bagi anak dan remaja. Judulnya aja udah liburan menyenangkan. Jadi udah berlibur harus menyenangkan. Iyalah, kalau liburan yang menyedihkan kan yang ada bukannya bikin semangat malah bikin lemes ya. Jadi guna apa liburan jadinya? Iya. Nah, jadi sekarang muram wajahnya. Betul. Di segmen-segmen sebelumnya kita udah tahu nih untuk anak-anak harus mereka sukanya gimana, remaja bagaimana. Berarti sekarang langkahnya. Wah, saya udah mau liburan nih Bu Helena sama keluarga. Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu nih? Iya, tergantung anaknya ya. Jadi artinya kalau misalnya kita punya anak kecil semua ya masih umur ya balita atau usia kelas 1, 2, 3 itu memang diskusi nggak terlalu penting banget gitu. Karena apa? Mereka juga nggak tahu milihnya kayak gimana gitu. Tapi kita nggak boleh tawarkan kita dulu yang membuat alternatif pilihan gitu kan. Kita bersama suami ya, pasangan orang tua ini udah rencana ini, kita buat pilihan apa aja yuk sesuai budget nih gitu kan. Kita keluar kota nggak? Oh nggak, jangan. Harus kemana dong? Ya udah di rumah aja. Terus
gimana supaya happy? Oh kita bikin permainan ini, permainan ini, permainan ini, biaya berapa? Ya kan, apa yang Iya. kita perlu siapkan, kayak gitu kan. Sudah itu alternatifnya apa? Nah baru kita ngomong sama anak kita yang masih SD lower class ini, ya kan kelas 1, 2, 3. Nah kita liburan ini sebenarnya papa mau ajak kamu ke sana, misalnya gitu kan. Tapi kan kamu minta kamar, ya kan? Papa pilih mana? Kita bangun kamar kamu atau kita liburan ke sana tapi kamu belum bisa dibangun kamarnya. Ah, aku pengen punya kamar. Ya kan kamar nanti kamu bisa punya tempat yang apa tuh mandiri, tempat yang spesial buat kamu gitu kan. Tetap dikasih pemahaman Iya. ya. Oh, nanti kamu bisa ajak teman-teman kamu kan ke kamar kamu, ya kan nak? Oh iya papi. Ah, jadi anaknya dengan kesadaran menerima untuk tidak keluar kota, misalnya kayak Betul. gitu kan. Mungkin anaknya udah bilang, "Pak, nanti ke sana yuk, Pak, yuk," misalnya gitu. Tapi karena ada permintaan yang lain, jelaskan kenapa kita harus liburannya di dalam kota saja gitu kan. Mungkin ada pilihannya satu muter-muter Jakarta nih, misalnya gitu kan. Oh iya, keliling-keliling aja ya. Kita nanti kamu tahu nggak di sana ada loh taman-taman kota misalnya gitu kan. Udah itu. Terus yang kedua ada mungkin mencari jejak tadi itu, cari harta karun gitu kan. Terus ada permainan apa lagi, camping di rumah atau masak-masak di rumah atau kita ngecat pagar Oh, gitu kan. iya. Ngecat pagar warna-warni juga kan anak-anak seneng tuh. Kasih pilihan itu, kamu yang mana? Pilih 3 misalnya gitu kan. Terus ini kenapa? Nah jadi itu anak tuh terbiasa untuk memberikan argumentasi dan terbiasa untuk bertanggung jawab dengan pilihannya. Betul. Jadi besok ketika dijalankan, ternyata dia bosen kan. Wah kau chat mulu Pak, capek nih gitu. Orang-orang pada jalan-jalan gitu. Tapi dia udah mengerti ya Kan akhirnya. pilihan kamu nak. Terus oke warnanya kita ganti aja ya bagaimana yuk yang sebelahnya itu misalnya gitu kan. Ya udah deh gitu kan. Ini pilihan kamu nak, kita selesaikan nak ya gitu. Tapi kalau kita yang suruh jadi nggak enak gitu Nggak kan. menyenangkan buat si anak juga ya. Ini kan, tapi kamu bagus loh ngechatnya nih, bakat loh kamu, dikomporin lah supaya dia semangat lagi kan gitu. Nah, lanjut berikutnya ini apa Bu Nana langkah-langkahnya? Nah, tapi kalau kita keluar kota, tentu saja ini kalau buat orang tua yang punya anak-anak masih kecil, ya emang harus sibuk untuk membuat listnya gitu kan. Ya, Apalagi kalau anaknya masih balita. balita kan susunya, ya kan ya Betul. cemilannya, bukan cemilan sih, misalnya kue-kue yang dicairin gitu untuk disuapin ke anak yang belum ada giginya Ya. misalnya gitu kan. Terus kalau balita udah ya. Kalau balita sudah ada, Ya, kalau itu bayi, ya, kalau bayi baru. misalnya ya. Terus kalau yang balita mungkin yang bisa digigit-gigit itu ya Ya. kan. Banyak yang mesti disiapkan, pampersnya, semua lah. Yang kira-kira akan membuat anak itu merasa nyaman ketika berada jauh dari rumah. Kan gitu kan. Mungkin vitaminnya juga, Betul. obat-obatan ringannya, itu harus dibuat listnya. Dan saya yakin orang tua pasti tahu. Jangan sampai kita membawa kebiasaan kita pada masa muda yang kalau liburan ya udah liburan yuk langsung pergi gitu Nggak kan. bisa kalau sama anak, Kalau anak punya bayi, anak kecil nggak bisa anak gitu. balita. Nggak bisa Betul. dadak-dadakan begitu, nggak bisa ya Pak ya. Betul. Karena kalau nggak nanti anak ini menderita loh. Iya, yang ada sakit nanti dia pulang Ya, nggak menyenangkan buat Karena dia. kadang-kadang di satu tempat tuh susah mendapatkan obat yang khusus yang dia Betul. butuhkan misalnya gitu kan. Misalnya obat antibakteri, ya nggak semua apotek ada di daerah tertentu misalnya kan. Kita yang kalang kabut nanti, iya kan. Nah, jadi saya pernah ngalamin kayak gitu tuh. Jadi Wah. Golda tiba-tiba sakit, tapi saya nggak tahu ini kok panas demam. Jadi saya cari-cari dokter di sana, tetap nggak mempan. Padahal di itu udah kota besar loh, nggak mempan. Saya pikir, aduh kenapa ya saya nggak bawa obat pribadi. Karena saya nggak tahu dia bakalan Sakit. panas, demam gitu. Jadi akhirnya tahu nggak sih, kita nggak nginep lama-lama, cuma 1 hari langsung balik lagi ke Jakarta. Ketemu dokter langganannya langsung sembuh. Karena obatnya hal seperti tadi, obatnya nggak dibawa Iya, ya. obatnya khusus dia gitu. Jadi, nah itu jangan sampai terjadi Ya. sama apa namanya pemirsa ya gitu ya. Terus kalau remaja gimana? Nah, Iya, ini kalau remaja perlu diskusi. Ya kan, tentu saja kita harus jujur juga. Jangan sampai hanya untuk menyenangkan anak remaja kita, akhirnya kita ngutang nih. Ini dia nih, jangan sampai, Ya betul. kan, ya udahlah gesek aja dah. Yang penting anak saya yang remaja senang iya. karena bisa liburan sesuai dengan harapan dia. Enggak gitu juga kali. Karena apa? Karena anak remaja kita juga perlu belajar tentang realita. Iya. Ya kan, orang tuanya saat ini sedang bagaimana, apa yang sedang dihadapi, apakah memungkinkan untuk mewujudkan mimpinya berliburan ke tempat yang dia
inginkan atau belum saatnya. Itu anak-anak perlu dijadikan realita, belajar untuk menerima kekecewaan gitu. Ya, Ma, belum bisa ke sana. Iya, Nak, belum Belajar bisa, Nak. menunggu juga ya. Iya, belajar menunggu, menunda, atau mempersiapkan untuk next time kita akan ke sana gitu. Nah, berarti yang pertama adalah perlu persiapan dengan anak-anak itu dan remaja berbeda ya dengan usianya. Nah, berikutnya apa Bu Helena? Nah, kalau untuk remaja ini memang perlu dipikirkan tadi ya, bahwa dia kan suka dengan teman sebaya. Ya, kalau boleh, misalnya kita nggak bisa bawa ajak sepupunya atau temannya yang seumuran, ya kalau bisa ya upayakan nanti di tempat tujuan adalah orang yang seumuran dengan dia, gitu kan. Misalnya di satu kota tuh ada teman kita, misalnya, kita ketemuan yuk nanti yuk. Nah, jadi anak kita bisa ketemuan nih sama anak dia, ngobrol-ngobrol, sehingga dia nggak merasa ada kesendirian gitu, ya kan. Dan yang kedua, ingat-ingat selalu bahwa remaja ini lebih suka aktivitas gitu. Jadi usahakan liburannya ini juga aktivitas yang menyenangkan. Iya, jadi kayak kemarin saya liburan tuh ke Sarangan kan. Terus saya tahu nih mereka nih suka jual mahal gitu kan. Kita naik speedboat yuk. Saya langsung bilang, Pak, langsung ya 1, 2, 3, 4. Ayo naik. Sampai di situ seneng banget gitu, teriak-teriak malahan gitu kan. Setelah itu naik kuda, Mami ngapain sih? Biasa anak remaja ini suka jual mahal gitu kan. Kalau dikasih pilihannya selalu pengennya tuh yang pilihannya tuh yang nggak masuk di akal kita kadang-kadang gitu. Ya sudah, tapi saya ingat bahwa mereka ini suka dengan aktivitas anak remaja. Saya bilang, ayo naik kuda. Dia belum pernah naik kuda nih anak saya. Belum pernah ya. Dulu saya naik kerbau. Tapi naik kuda belum pernah. Kalau saya suka kan gitu. Jadi akhirnya pas sudah naik, pertamanya aduh kenapa sih kita naik kuda, aduh gitu. Tapi ingat aja Bapak Ibu, mereka suka kegiatan, tenang aja. Remaja yang suka begitu. Nah setelah jalan, malah minta divideoin. Gimana sih? Berarti memang kita perlu mengerti dulu ya anak-anak kita ini usia berapa dan bagaimana supaya membuat mereka menyenangkan. Nah, kira-kira inilah ya pembahasan kita mengenai liburan menyenangkan. Sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita dan semoga topik ini bisa membuat liburan para keluarga dan pemirsa semuanya menjadi satu hal yang menyenangkan. Amin. Terlebih untuk anak-anak dan remaja kita. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Helena dan terima kasih banyak seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.